Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ketaatan kita kepadanya mendapat curahan ridho dan berkah yang melimpah dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz-zulumati ila nur. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang karakter orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Pada kajian yang lalu, beberapa sifat atau karakter yang mengundang kerusakan dalam hidup, mengundang azab Allah dan kebinasaan kalau tidak salahnya. Dan pada hari ini kita akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang al-faizun. Al-faizun itu artinya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang tidak akan pernah rugi hidupnya. Al-faizun juga artinya orang yang terhindar dari azab Allah yang pedih, terhindar dari murka Allah. Dan al-faizun juga artinya orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang langgeng, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hasyr ayat 20, Allah memberikan sebuah penjelasan yang sangat jelas antara orang-orang yang faizun dan orang-orang yang khosirun. Yang khosirun adalah neraka, yang faizun adalah surga, janji Allah. Ayat tersebut Allah berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang menjadi ahlu neraka dan orang yang menjadi ahlu surga. Jadi orang-orang yang ahli surga itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang dalam hidupnya. Itu Allah sampaikan dalam surah Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang akan masuk ke nerakanya Allah dan ke surganya Allah. Orang-orang yang masuk surganya Allah adalah orang-orang yang beruntung, al-faizun. Dengan demikian maka saya sampaikan tadi bahwa al-faizun artinya orang yang selamat dari azab Allah dan akan memasuki kenikmatan berupa surga Allah yang langgeng. Itu Allah nyatakan pada surah Al-Hasyr ayat 20. Kemudian pada ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan tentang sifat-sifat karakter orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang masuk dalam kelompok al-faizun. Paling tidak ada 7 sifat. Yang pertama misalkan dalam surah An-Nur ayat 52, surah nomor 24 ya, surah An-Nur ayat 52. Allah berfirman pada tersebut, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Jadi ujungnya al faizun.
Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasul-rasul Allah, kepada utusan Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakhsyallah, dan dia hanya takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan faulaika humul faizun. Jadi surah An-Nur ayat 52 ini Allah berikan pada kita informasi tentang tiga karakter orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, al-faizun. Yang pertama adalah orang-orang yang taat, yang patuh, nurut ke Allah, yang berserah diri kepada Allah dalam hidupnya. Setiap perintah Allah dia laksanakan, setiap larangannya dia tinggalkan. Itu ciri yang pertama, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, termasuk al-faizun, orang yang akan selamat dari azabnya dan dimasukkan ke surganya. Orang-orang yang taat, yang patuh ya, terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang baik dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan. Perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan. Itulah ciri-ciri yang melekat ya, pada orang-orang yang al-faizun. Dan bahkan dalam surat yang lain, juga dalam ayat yang lain, sungguhnya banyak sekali ya ganjaran, keutamaan bagi orang yang taat kepada Allah. Di antaranya ayat sebelumnya itu, An-Nur ayat 51-nya. Ini bergandengan ya. Karena memang ya antara al-faizun dan al-muflihun itu ya, sinonim ya Pak ya. Muradif sama ya, sama. Ayat sebelumnya itu Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila Allah menetapkan suatu perintah, maka sikapnya hanya dua. Yang pertama sami'na, yang kedua ata'na ya. Sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami melaksanakan, bukan sami'na wa aswaina ya. Karena ada juga yang didenge tapi tidak dilaksanakan gitu. Nah, ini namanya sami'na wa aswaina ya. Kami mendengar, kami meninggalkan. Nah itu yang tidak boleh. Itu sikap orang-orang yang tidak beriman ya. Orang beriman nggak begitu sikapnya, karena Allah menyatakan innama kana, sesungguhnya qaulal mu'minin, sikap, ucapan orang-orang yang beriman itu idza du'ullah wa rasulah, ketika Allah memanggil mereka, memerintahkan mereka suatu perkara, suatu perintah ya, maka sikap mereka adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami melaksanakan. Maka ujungnya apa? Apa janji Allah? Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung ya, orang yang beruntung. Al-faizun itu sama tuh. Nah, makanya ayat keduanya kan al-faizun itu. Jadi sesungguhnya ketaatan kepada Allah itu mengundang keberuntungan, mengundang juga kemenangan di dunia sampai akhir. Makanya untuk itu rahimakumullah, kita selalu harus tetap dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul kita tunaikan, dan apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Itulah ya cara kita untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena tadi sampaikan kan, al-faizun itu orang yang akan masuk surganya Allah. Al-Hasyr ya. Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat 20. La yastawi kata Allah. Tidak sama, la yastawi. Ashabun nar, penduduk neraka, wa ashabul jannah, dan penduduk surga. Siapa orang yang menjadi berhak mendapatkan surganya Allah? Yaitu orang yang al-faizun kan, apa? Al-faizun. Orang-orang yang beruntung, yang menang dalam hidupnya. Siapa al-faizun itu? Ya Allah jelaskan pada ayat An-Nur ayat 52 tadi. Yang pertama adalah orang-orang yang taat. Wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, setiap perintah Allah pasti ada kebaikan sekali. Ya, tidak sekali-kali Allah perintahkan suatu perintah pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya. Dan tidaklah Allah melarang suatu perbuatan pasti ada mudorot. Ya. Ada mudorot buat manusia.
Maka untuk itu kita yakin setiap perintah Allah pasti mengundang kebaikan dalam hidup kita. Ya, kebaikan hati, kebaikan jiwa, kebaikan pikiran, kebaikan fisik ya, dan kebaikan kehidupan masyarakat, bahkan kebaikan di akhirat. Untuk itulah maka sikap kita hanyalah samina wa ata'na. Kita mendengar perintah Allah dan kita melaksanakan perintahnya. Dalam surah Ali Imran ayat 132 itu juga janji Allah bagi orang yang taat terhadap perintahnya, yaitu mendapat curahan rahmat, curahan kasih sayang. Jadi kalau orang itu sudah disayang oleh Allah ya tentu akan dijaga Pak ya. Sama kan ya, kalau seorang anak disayang oleh orang tuanya pasti dijaga lah ya. Jangankan manusia, nyamuk pun dikejar ya. Gitu ya. Tidur anak ya, ada nyamuk kan Pak ya, dikejar itu. Nyamuk pun nggak rela tuh menyentuh anaknya. Kenapa? Karena sayang Pak ya. Sayang kan. Sampai barat mah pakai kelambu ya, kelambunan Pak. Kelambu ya. Itu kan sayang namanya. Jadi kalau Allah itu sayang kepada hambanya, tentu itu akan Allah pelihara kalau jaga. Bagaimana cara untuk mengundang supaya Allah sayang pada kita? Tadi Pak, surah Ali Imran ayat 132, yaitu ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, ya, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Apa? La'allakum turhamun. Jadi mendapat rahmat, ya, nikmat, rezeki, mendapat juga kasih sayang dari Allah. Jadi untuk itu kembali ke bahasan kita al-faizun. Apa Pak? Al-faizun. Jadi hamba-hamba Allah yang faizun, ya, yang untung, yang menang, yang akan selamat dari azab api neraka, yang akan masuk surganya Allah sesuai dengan Al-Hasyr tadi. Itu hamba-hamba yang selalu bersikap sami'na wa ata'na. Bersikap kami mendengar ya Allah dan kami melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah. Jadi taat patuh kepada perintah Allah tanpa syarat. Apa? Tanpa syarat. Jadi kalau menyikapi perintah Allah tidak boleh banyak wacana, nggak boleh ragu, harus yakin, ya. Nggak boleh ada syarat. Nah, daek sholat tapi syaratnya hiji, nggak boleh. Tetap nggak ada syarat, tanpa syarat. Kalau perintah manusia mungkin ada syaratnya ya, baik nggak, buruk nggak. Tapi kalau perintah Allah pasti baik kan. Maka tidak ada syarat dalam memenuhi perintah Allah. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 59 itu perintah kepada Allah dan Rasul itu digunakan kata atiu kan. Pernah saya sampaikan dulu ya. Sementara perintah kepada ulil amri nggak ada atiunya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Tidak ada kata wa atiu ulil amri. Ini artinya ada yang menafsirkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat absolut, bersifat mutlak, tanpa syarat, tanpa syarat. Adapun ketaatan kepada manusia, baik taat kepada orang tua ya, pada suami istri atau sebaliknya, kepada penguasa itu ada syarat. Apa syaratnya? Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau orang tua nyuruh anaknya musyrik, boleh nggak taat Pak? Nggak boleh. Itu surah Luqman, ya. Kalau orang tua itu menyuruh anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tutihuma, jangan kau taati, tapi tetap aja berbuat baik dalam konteks hablum minanas kan. Sebagai anak itu harus baik pada orang tua, bicaranya tidak santun, sikapnya juga harus santun. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu ayatnya ya. Jadi ketika wa in jahadaka, ketika orang tuamu ala an tusyrika bi ma laisa bi ilmun, ketika mereka mengajakmu untuk syirik kepada Allah, maksiat kepada Allah, fala tutihuma, jangan engkau taati keduanya. Tapi wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Tapi walaupun begitu kau harus bersikap baik pada orang tua. Jadi
Itu artinya bahwa ketaatan kepada Allah itu bersifat absolut, sementara taat kepada manusia bersifat relatif, Pak ya. Jadi ada syaratnya nih. Apakah perintah ini makhluk ini sesuai nggak dengan perintah Allah dan Rasul? Sama dengan misalkan suami, ya. Ayatnya dalam Al-Quran dan hadis, seorang istri harus taat kepada suami. Tetapi kalau suaminya memerintahkan berbuat maksiat kan, ya, untuk berbuat dosa kepada Allah, maka istri boleh menolak. Kalau itu perbuatan dosa. Karena ketaatan seorang kepada orang lain itu, manusia itu bersifat relatif, tidak absolut. Tetapi ketaatan hamba kepada Allah bersifat absolut, bersifat mutlak. Nah, sampai tadi di dalam surah An-Nisa ayat 9, sampai ulil amri pun, gitu kan, jika ya, kebijakannya, aturannya ya bertentangan ya dengan agama, maka tidak ada taat kepadanya. Itu begitu Rasul mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika itu makhluk menyuruh kita berbuat maksiat. Kalau kita dosen atau guru nyuruh mahasiswanya berbuat maksiat, maka mahasiswa wajib menolak kan gitu. Atau murid ke guru lah kan gitu. Kalau mau ustadz nyuruh ke jamaah berbuat maksiat, teman, lapo apa? Jangan lihat ustaznya, lihat apa perintah. Kalau perintahnya itu tidak berbuat maksiat atau apa, walaupun itu ucapan ya bukan ustaz ya ini. Jadi ketaatan kita tuh kepada manusia bersifat rela, tapi nggak mungkin kali ya ustaz nyuruh maksiatnya. Itu ya. Nah, Bapak sekalian, itu namanya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat ya dalam kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, kembali ke bahasan kita. Ketaatan kita hamba kepada Allah dan Rasulnya bersifat apa? Absolut, bersifat tanpa syarat. Karena itu adalah cara untuk mendapatkan keberuntungan tadi ya. Mendapatkan keberuntungan di akhirat berupa surganya Allah dan terhindar dari siksa azab Allah yang pedih. Sehingga keberuntungan ya, juga mendapatkan kemenangan kita raih dengan apa? Dengan cara selalu terus istiqomah dalam taat dan patuh terhadap perintah Allah SWT. Baik perintah itu yang bersifat ritual maupun yang bersifat kehidupan yang luas ya. Kan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Berapa? 208 ya. Al-Baqarah itu kan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan Islam secara apa arti kafah? Kabeh. Kafah itu artinya totalitas ya, komprehensif, utuh ya, tidak parsial. Nah, jangan sampai nanti yang menurut hawa nafsu yang enak-enak diambil, yang nggak enak nggak diambil. Ya gitu ya, itu merasa begitu kan? Nggak boleh. Nggak boleh tebang pilih dalam menyikapi perintah Allah. Harus totalitas. Walaupun kadang-kadang barangkali menurut hawa nafsu kita tidak mau kan? Ya, di sholat subuh Pak ya. Itu ya. Ini lagi nikmat-nikmatnya kan? Ya. Jam 4 ya, ini lagi sedang jam 3 jam 4 lah sedang asik-asik nih. Pamal hujannya. Tapi Allah kan nyuruh kita, hayya 'alas, hayya 'alal. Nah, ini kita laksanakan kan? Kita laksanakan. Walaupun berat kan? Lagi sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan dari sebagian malam bangunlah engkau untuk sholat tahajud. Jam 2, jam 3 kan ada 3 waktu ya. Sepertiga pertama itu waktu utama, sepertiga kedua waktu lebih utama, sepertiga ketiga waktu paling utama. Nah, ini yang paling bagus ya. Thuluts al-akhir, sepertiga terakhir. Itu diperkirakan dari jam ya 1 kali ya sampai subuh gitu. 1, 2, 3 ya. Nah, ini kan memang berat ya, tapi ternyata itu banyak keutamaannya. Maqamam mahmuda. Jadi barang siapa yang bangun malam untuk sholat tahajud
bukan untuk pipis doang barangkali, untuk tahajud Pak. Itu kan memang kan maqamam tempat yang terpuji, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ujiannya. Berat kan menghindari melawan ngantuk, melawan nikmatnya tidur. Tapi kalau kita sisihkan sejenak aja waktu untuk bertahanus dengan Allah, maka Allah berikan maqamam mahmud. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi untuk itulah maka mari kita terus konsisten ya untuk tetap terus dalam ketaatan kepada perintah Allah dan perintah Rasul, agar al-faizun, agar kita termasuk golongan al-faizun. Itu orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang yang selamat dari azab Allah dan Allah masukkan ke surganya. Ya, amin ya Allah. Kemudian yang kedua, ya, karakter yang kedua orang-orang al-faizun itu, ya, orang yang dapat keberuntungan itu, wa yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat, ya, perintahnya diikuti, larangannya ditinggalkan. Yakhsyallah itu banyak, ya, takut terhadap azab Allah yang pedih. Itu juga bagian. Jadi kalau kita berlinang air mata, berlinang air mata karena takut kepada Allah, maka haram orang itu disentuh oleh api neraka jasadnya. Jadi kalau ada seorang mukmin mungkin tadi malam dia bermunajat kepada Allah, kemudian dalam munajatnya sampai berlinang air mata, ingat dosa, maksudnya ya, banyak ya Allah nikmatmu, ya, tapi kok kufur pada semua perintahmu. Nikmat banyak tapi kufur nikmat. Nah, curucut cisocal. Nah, jadi kalau ada orang air matanya berlinang karena takut kepada Allah, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, itu karena takut. Jadi ada dua tangisan ya. Ada dua tangisan yang akan ya menjadikan benteng nanti di akhirat. Jadi orang itu berhak untuk dipelihara dari api neraka. Yang pertama yaitu mata, dua mata ya. Mata yang melek untuk menjaga kaum muslimin ketika dalam keadaan bahaya, mungkin perang ya. Jadi dia menjaga. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau security ya, jaga satu komplek itu. Kalau niatnya karena Allah mungkin masuk juga ya. Penjaganya itu kan jangan dianggap remeh. Kalau karena Allah. Kalau perang nih, perang menjaga bagian piket dia jaga. Sampai dia tidak tidur kan, terjaga matanya. Itu jalan Allah tuh ya. Itu akan dijaga. Yang kedua mata yang itu, ya, mata yang takut kepada Allah sampai memakan air, itu pun akan dijaga dari siksa api neraka. Untuk itu pas sekalian, maka salah satu ciri orang yang al-faizun ya, adalah orang yang yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah, artinya takut kepada siksa. Atau juga bisa juga takut terhadap meninggal tidak husnul khotimah, boleh juga. Jadi sieun maut teh husnul khotimah. Kalau mati kan kapan saja Pak ya, waktunya kapan saja dan siapa saja. Karena dalam suatu ungkapan kam min salimin mata min ghairi illah, berapa banyak orang yang meninggal tanpa sebab, sehat ya, masih muda, energik, meninggal juga gitu. Ada yang sekolot, aku sekolot, tapi panjang umurnya, kadang-kadang gitu. Jadi nggak pandang bulu. Nggak apa-apa, kapanpun meninggal dunia itu sekali. Yang penting husnul. Nah, yang kita takut adalah meninggal dalam su'ul khotimah. Boleh nggak Pak kita takut seperti itu? Boleh. Jadi takut. Sieun mau teh su'ul khotimah. Nah, kalau sieun, ya tinggalkan maksiat, laksanakan perintah, selalu bersama Allah hidup. Kenapa? Takut ketika meninggal dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillahi min dzalik. Yang untuk itu Bapak rahimakumullah, mari kita tumbuhkan ya, jiwa yakhsyallah, apa? Yakhsyallah, takut kepada azab Allah, takut ketika meninggal su'ul khotimah. Jadi kita waspada, jaga-jaga dalam hidup ini ya.
Untuk tidak berbuat maksiat, tinggalkan kemaksiatan. Khawatir ketika berbuat maksiat Allah takdirkan meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Itu namanya suul khotimah kan? Suul khotimah. Karena meninggal itu mau panjang umur, pendek umur nggak apa-apa. Yang penting husnul